Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, minggu kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang hubungan antar satuan waktu dan hubungan antar satuan panjang. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan tetap pada bab hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Nah, hubungan antar satuan waktu panjang dan berat di sini kan ada 4. Yang pertama, hubungan antar satuan waktu. Yang kedua, hubungan antar satuan panjang. Dan yang ketiga, hubungan antar satuan berat. Dan yang keempat, yaitu hubungan antar satuan kuantitas. Nah, minggu kemarin Ustazah sudah menjelaskan yang nomor 1 dan 2, yaitu hubungan antar satuan waktu dan panjang. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang hubungan antar satuan berat dan hubungan antar satuan kuantitas. Nah, di sini hubungan antar satuan berat yaitu menggunakan alat ukur sehari-hari yang biasa kita gunakan, misalnya timbangan. Nah, alat penimbangan ini bisa digunakan untuk mengukur berat badan. Biasanya satuan yang diukur dalam berat badan menggunakan kilogram. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita perhatikan hubungan antar satuan berat menggunakan tangga satuan. Nah, di sini tangga satuannya yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, apabila pertanyaannya itu menuju ke turun, apabila kita turun satu tingkat, itu berarti kita kalikan dengan 10. Apabila turun 2, kita kalikan 10 kali 10, atau lebih gampangnya ya, apabila turun 1, kita tinggal tambahkan 01, berarti 10. Apabila kita turun 2, kita tinggal menambahkan 02, berarti yang memiliki 02 yaitu bernilai 100. Dan sebaliknya, apabila naik itu harus dibagi sama juga. Apabila naik satu tangga itu kita tambahkan 01 yaitu 10. Apabila naik 2 tangga berarti kita menambahkan 20 yaitu bernilai 100. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya yang Ustazah berikan. Nah, di sini ya contoh operasi hitung satuan berat. Nah, di sini misalnya yang dipertanyakan 2 kuintal ada berapa kilogram. Nah, di sini pertanyaannya kuintal ke kilo. Nah, yang pertama penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya 2 kuintal sama dengan, yang pertama kita tulis kembali angka di depan satuannya. Di sini kan angka di depan satuannya yaitu 2. Nah, 2 itu kita tulis kembali. Nah, 2 berarti kita tulis ya 2. Nah, untuk kita menggunakan tanda perkalian apa atau tanda pembagian, kita lihat pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah yang di bawah ya, kuintal ke kilogram. Berarti Ustazah akan jelaskan apabila pertanyaannya dari kiri ke kanan itu berarti menggunakan perkalian, dan sebaliknya apabila pertanyaannya dari kanan ke kiri itu berarti menggunakan pembagian. Nah, di sini kan yang dipertanyakan kuintal ke kilogram, yaitu dari kiri ke kanan, berarti menggunakan ya benar perkalian. Nah, 2 dikali berapa? Untuk mengisi perkalian tersebut kita lihat lagi. Yang dipertanyakan adalah kuintal ke kilogram. Nah, di sini ya tandanya 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Berarti kalau 2 kuintal berarti 2 dikalikan
Nah, 2 dikalikan berapa? Ya, benar. 2 dikalikan 100. Berarti 2 dikalikan 100 menghasilkan ya 200 kg. Berarti 2 kuintal itu sama dengan 200 kg. Nah, itu penyelesaian contoh operasi hitung satuan berat. Nah, Ustazah kasih contoh lagi anak-anak. Misalnya nih, 2 kg dikurangi 7.000 miligram itu akan diubah ke gram. Berapa gram semuanya? Nah, caranya yang pertama, kita tulis lagi soalnya. Nah, gini ya, sama dengan. Dan yang kedua, kita tulis kembali angka di depan satuan. Angka di depan satuannya yaitu misalnya 2 kg berarti 2. Nah, 2 kita tulis kembali. Mengapa kita menggunakan tanda kurung? Kita menggunakan tanda kurung karena pertanyaannya berupa 2, yaitu 2 kilo dan 7.000 miligram. Berarti kita pisahkan dengan tanda kurung. Nah, di sini kita tulis 2 kilogram. Kita lihat kembali kilogram ke gram. Nah, di sini kilogram ke gram itu berarti tangganya turun. Berarti kalau turun menggunakan angka perkalian. Nah, menggunakan tanda perkalian. Nah, di sini kita lihat lagi untuk mengisi angka selanjutnya. Kita lihat kilogram ke gram itu turun berapa tangga? 1, 2, 3. Nah, itu turun 3 tangga. Berarti kita menambahkan 0,3. Nah, 0,3 itu berarti bernilai 1.000. Berarti 2 dikalikan 1.000. Untuk selanjutnya kita tulis lagi dikurangi berapa? Kita tulis lagi satuan yang ada di depannya. Nah, satuannya yaitu 7.000. Kita tulis kembali 7.000. 7.000 kita menggunakan perkalian atau pembagian. Kita lihat lagi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya adalah miligram. Miligram ke gram. Miligram ada di bawah sedangkan gramnya ada di atas, berarti itu naik. Nah, kalau naik berarti tandanya ya berarti dibagi berapa? Untuk kita menaruh nilai untuk membagi berapa, kita lihat lagi naiknya berapa tangga ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti naik 3 tangga. Berarti kita bagi dengan kita tambahkan 0,3 angka. Nah, kita menambahkan 0,3 berarti bernilai 1.000. Nah, 7.000 dibagi 1.000. Setelah itu kita hitung satu-satu yang ada di dalam kurung. Yang pertama, 2.000 kita dapat dari mana? 2.000 kita dapat dari 2 dikalikan 1.000. 7 itu dapat dari mana? 7 dapat dari 7.000 dibagi 1.000. Berarti 2.000 dikurangi 7 itu menghasilkan 1.993 gram. Berarti 2 kg dikurangi 7.000 mg itu sama dengan 1.993 gram apabila satuannya diubah ke gram. Nah, itu contoh operasi hitung dalam satuan berat. Nah, itu penjelasan dalam hubungan antar satuan berat. Nah, untuk selanjutnya yaitu hubungan antar satuan kuantitas. Nah, di sini hubungan antar satuan kuantitas ini seperti lusin, kodi, rem, dan gross. Sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Satuan kuantitas ini juga digunakan untuk menentukan banyaknya benda atau barang. Penggunaan satuan kuantitas untuk setiap jenis barang dapat berbeda-beda. Perhatikannya di sini ya. Nah, ini ya.
1 lusin sama dengan 12 buah. 1 kodi sama dengan 20 buah. 1 rem sama dengan 500 lembar. 1 gross itu sama dengan 144 buah atau bisa juga sama dengan 12 lusin. Nah, di sini ya. Apabila yang dipertanyakan dari kiri ke kanan itu berarti menggunakan tanda perkalian, berarti dikali. Misalnya yang ditanyakan dari lusin diubah ke buah itu berarti menggunakan perkalian, maupun misalnya 1 kodi diubah ke buah itu juga menggunakan tanda perkalian. Nah, sebaliknya ya, apabila yang dipertanyakan dari kanan ke kiri itu menggunakan tanda pembagian, yaitu harus dibagi. Misalnya yang dipertanyakan 144 buah, ada berapa gross? Itu berarti 144 buah dibagi banyaknya per gross. Nah, berarti kalau yang dipertanyakan dari kanan ke kiri itu menggunakan tanda pembagi. Nah, untuk lebih jelasnya ya, Ustazah kasih contoh soal operasi hitung satuan kuantitas. Nah, di sini misalnya ya, 9 lusin ada berapa buah? Nah, cara pertama kita tuliskan lagi soalnya, yaitu 9 lusin sama dengan kita tulis lagi angka yang di depan satuan. Nah, 9. Berarti kita tulis 9. Mengapa kita menggunakan tanda perkalian? Nah, kita menggunakan tanda perkalian karena yang dipertanyakan adalah lusin ke buah. Lusin ke buah itu tandanya dari kiri ke kanan, berarti kita menggunakan perkalian. Dikalikan berapa lusin ke buah? Nah, untuk kita menentukan dikalikan berapa, kita lihat 1 lusin ada 12 buah, berarti 9 dikalikan 12 ya. Ini lebih gampang soalnya lebih sedikit ya. Hanya cuma langsung menentukan saja dan menaruh nilainya ya. Kita hitung 9 kali 12 yaitu menghasilkan 108 buah. Nah, berarti 9 lusin itu berarti ada 108 buah. Nah, untuk selanjutnya yaitu 2 gross dikurangi 3 lusin ada berapa buah? Nah, kita lihat kembali. Di sini kita tulis lagi soalnya dan kemudian kita taruh angka yang di depan satuan. Nah, 2. Mengapa kita menggunakan tanda kurung seperti yang tadi kita jelaskan ya? Kita menggunakan tanda kurung karena ada 2 satuan yaitu gross dan lusin. Berarti kita menghitung satu-satu dulu dengan menggunakan tanda pisah kurung. Nah, 2 ini dikali apa dibagi ya? Kita lihat pertanyaannya. Yang dipertanyakan yaitu adalah gross. Di sini gross ke buah. Gross ke buah itu pertanyaannya adalah dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri ke kanan kita menggunakan tanda ya perkalian. Nah, kita mau menulis nilai berapa? 2 dikali berapa? Kita lihat ya. 1 grossnya ada berapa buah? Nah, ada 140 buah. Berarti 2 dikalikan ya 144. Untuk selanjutnya kita tulis kembali yaitu angka yang di depan. Nah, mengapa kita menggunakan perkalian? Kita lihat yang dipertanyakan lagi ya. Yang dipertanyakan adalah lusin. Lusin ke buah. Nah, lusin ke buah di sini adalah ya lusin ke buah, yaitu pertanyaannya dari kiri ke kanan. Berarti kiri ke kanan itu menggunakan perkalian. Nah, kiri ke kanan menggunakan perkalian. Dikalikan berapa? Dikalikan 12. Mengapa kita mengalihkan 12? Karena dalam satu lusinnya ada 12 buah. Berarti kita kalikan dengan angka 12. Kemudian untuk selanjutnya kita hitung persatu dari dalam kurung ya.
288 kita dapat dari mana? Kita dapat dari 2 dikalikan 144, yaitu menghasilkan 288. Lalu dikurangi itu dari mana? Nah, tanda di atas kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian 36 itu menghasilkan dari mana? 36 itu dihasilkan dari 3 dikalikan 12, yaitu menghasilkan 36. Nah, 288 dikurangi 36 yaitu 252 buah. Berarti di sini 2 gros dikurangi 3 lusin berarti ada 252 buah, yaitu berarti gros dan lusin diubah dalam satuan buah. Di sini satuannya kebetulannya sama ya, dari kiri ke kanan, yaitu menggunakan perkalian. Nah, itu adalah contoh hubungan antar satuan kuantitas. Nah, di sini Ustazah sudah menjelaskannya hubungan antar satuan kuantitas dan hubungan antar satuan berat. Di sini sudah Ustazah kasih contoh soal juga. Nah, untuk lebih jelasnya dan kalian lebih paham ya, coba kalian kerjakan latihan soal halaman 86 1 sampai 5 dan halaman 87 1 sampai 5 juga itu dikerjakan ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh kalian, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.